dari Novi, apa yang ingin disampaikan secara langsung untuk Agus barangkali? Saya selalu memberikan statement untuk Mas Agus, ayo kita berobat. Saya kan sampai bilang mau ke luar negeri, ayo saya temenin. Mau ke Singapura, Malaysia, Penang, saya siap untuk berjuang buat beliau. Karena sekali lagi, saya tegas karena saya menjaga nama yayasan saya dan banyak anak dan ODGJ yang saya rawat. Saya nggak mau juga, amanah donatur ini sangat penting untuk saya. Gitu. Jadi, semoga Mas Agus bisa paham dan mohon maaf apabila saya ada salah. Karena saya manusia nggak luput dari salah, itu aja sih. Aduh, ya berbesar hati sekali ya. Tenovi, satu hal pesan dari kami, semoga Tenovi tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tidak berhenti untuk menolong orang yang membutuhkan. Kita akan Saya paham kok, setiap dari kalian ini terpojok di ruang publik, saya tahu. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Oke, saya sudah bicara sama Novi waktu itu, dan saya sudah bicara dengan pihak Agus waktu lawyernya belum datang. Saya bilang, setelah podcast saya yang terakhir, ada apapun itu, saya akan bantu mediasi supaya kedua belah pihak bisa ketemu titik temu. Bahkan saya berkata, apabila Novi membawa lari uang ini atau menggunakan uang ini dengan disalahgunakan, saya akan sikat dia. Saya fair kok. Artinya saya menjaga uang ini tetap diperuntukkan untuk Agus. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa dulu? Akadnya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Terjadilah di situ kesalahpahaman dan saya coba untuk menyelesaikan dengan baik. Oke? Saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pinter hukum, yang satu adalah orang yang bertugas di kemanusiaan. Kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban, oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Sampai sini paham ya? Karena kita sama-sama punya hati, dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu, dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti, dan Novinya nanti juga kenapa-napa. Buat apa? Ini ranah yang sebenarnya sederhana, akhirnya kemana-mana. Pribadinya orang disenggol. Tontonan macam apa yang kamu kasih ke generasi kita? Masalah hukum tetap di substansinya. Jangan kemana-mana. Masalah personal yang lain bicarakan di hal yang lain, supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini nggak akan ketemu kita, nggak akan pernah ketemu. Sampai kapanpun uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat, dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak, yuk. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Densu pernah ngomong sama kalian, kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya, saya ngomong ke Mbak Novi sama kan? Setelah podcast saya ngomong sama. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian, saya berdiri di tengah. Karena yang saya pentingkan adalah kebenaran dan kebaikan. Ini dua orang sama-sama datang untuk cari kebaikan, dibantu sama masyarakat kita yang luar biasa begitu peduli. Jangan dibawa kemana-mana dong. Yuk, per hari ini saya lihat titik temunya tidak ada, ya. Tapi setelah ini kita pulang masing-masing, kita tanya sama diri kita mau cari baiknya, apa kita mau cari keuntungannya? Karena itu akan beda konsep. Saya cuma bisa bilang begitu untuk Agus dan keluarga yang nonton di rumah, dan untuk Bang Farhad Abbas sebagai ketua dari tim, tolong dipertimbangkan baik-baik. Saya coba bantu loh Bang Farhad, bukan saya lepas tangan. Jadi kalau Bang Farhad ada masalah sama saya pribadi, kita urus dirinya yang lain. Tapi untuk urusan Agus sama Novi, tolong itikat baiknya. Itu aja. Terima kasih. Hebat banget ya guys. Abang Demni Sumargo ini dia menjelaskan dengan sangat detail sebenarnya ya. Ditambah lagi cara dia menyampaikan pesan itu sangat-sangat kelihatan banget kalau dia itu tidak mau memihak salah satu pihak manapun, baik itu Agus ataupun si Novi, tapi dia berdiri di tengah sesuai dengan ucapannya dia. Dan kalimat-kalimat dia itu cukup bijak menurut aku ya, dimana dia selalu lebih mengutamakan kesehatan si Agus nih, yang kalau dibilang mata duitan, dia matanya lagi sakit guys, jadi nggak terlalu dia heran juga sih ya. Cuman di sini pihak lawyernya si Agus ini
Yaitu akibat juga si Farhad Abbas di konten saya sebelumnya itu nggak mau datang, dan dia memberikan penjelasan-penjelasan yang kurang masuk akal dengan alasan yang intinya adalah kasih uangnya dan semuanya aman. Padahal dari segi komentar-komentar kita plus 62 kebanyakan bahwa menyatakan kalau misalnya uang itu kembali ke Agus, ya otomatis dibagi-bagi sama lawyernya, karena lawyer itu belum mendapat bagian. Ya seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu guys. And then tapi di lain sisi juga makin kesini makin runyem, saling lapor melapor, ditambah lagi si FA ini melaporkan Abang Densu, terus Abang Densu lagi melaporkan si FA, saling lapor. Dan si udah pernah disamperin juga lagi, si FA itu disamperin ke rumahnya karena akibat mulutnya dia ya, ucapan dia yang unprofessional. Jadi dia menyebut-nyebut, menyenggol nama orang, dan akhirnya terjadilah ada kalimat yang dari Sulawesi dari Makassar maksudnya, itu kalau katanya kalau kamu jual aku beli, artinya kalau ditantang otomatis dia pasti akan lawan gitu kan. Jadi kalimat itu yang dipegang sama Bang Densu. So ketika dia sudah terjadi hal yang seperti itu, what happened with them? Ya disamperin dong ke rumahnya, sekarang berkor-kor lagi dia. And then dari sisi kita netizen penilaian kita tetap ke Novi ya pasti ya. Dan sudah ada beberapa komentar juga, dan tadi aku sempat lihat tapi saya cari-cari ini nggak tahu di mana, sempat saya baca kalau ternyata ada salah satu orang dari tenaga kerja wanita yang ada di luar negeri menulis komentar yang sangat luar biasa. Katanya uangnya itu mendingan dikasih ke orang yang lebih membutuhkan daripada si Agus gitu loh. Padahal dia itu kurang lebih 500.000 kalau nggak salah yang dia transfer, tapi itu donasi itu minta dibalikin lagi atau diserahkan kepada orang yang membutuhkan, tapi jangan si Agus. Dan juga ada beberapa orang di dalam kolom komentar itu mengatakan kalau lebih baik diserahkan ke Bang Icang. Bang Icang itu yang juga sakit mata dan sementara di luar negeri sementara perawatan. So sekarang lebih memihak ke mereka ya, ke Bang Icang daripada si Agus ini. And then guys, kemungkinan kita harus cari lagi video-video lain yang mendukung konten hari ini. That's why I have to keep this video for you all. So just waiting for the moment. Ucapan Bang Densu ini kita harus melihat komentar-komentar gimana ya dari plus 62 itu kayak gimana komentarnya tentang informasi yang diberikan oleh Bang Densu. Saya akan bacakan guys. Ini semua gara-gara FA. Astaga, langsung sana guys, disebutnya FA tuh. Coba deh si Farhad itu mundur diri dan keluar dari kasus ini. Dengan kasus ini Farhad muncul, kan tadinya datang kelam. Oh iya sih, ya senang betul dia muncul kalau ada masalah kayak gini. Kenapa ya? Karena nggak ada yang mau pakai dia lagi kak. FA kalau ada yang viral muncul biar dia ikut viral juga. Yats, that's right. Biar kasus penggelapan uang UMKM tenggelam. Masa sih, aku penasaran banget dengan UMKM ini dari kemarin loh guys. Ini diungkit-ungkit terus. Tambah tebal mukanya dan lama hilang panggung. Ini momen dia mau ambil, semoga aja dia dapat getah nangka. Hebat Pak Densus. Bang Densu pemikirannya bijaksana sekali. Agus maunya uang 3M. 1,3M itu ada di tangannya dan terserah dia mau dipakai buat apa karena merasa hak dia sepenuhnya. Oke, ada lagi yang komen. Nggak bisa gitulah ya. Ketemu FA yang mata duitan akhirnya. Sorry, aku hanya membaca komentar ya guys ya. Ketemu FA yang mata duitan juga akhirnya kemana-mana. Ya emang dia dari dulu pengacara nggak laku.
Benar itu Mbak, separuhnya buat dibagi-bagi sama lawyer yang membela dia kayaknya. Lupa sama akad ikrar. Terus jelas banget omongan Bang Densu. Yes, saya juga mengakuin itu guys. Kalau dia ini, Bang Densu ini sangat-sangat bijak cara dia menjawab. Dan memberi penjelasan itu sangat ini banget. Ini baru beliau orang pintar bijak buat contoh semua semangat. Nah, kebenaran akan menang. Pemikiran orang bijak dan dewasa is the best Bang Densu. Aku orang yang nggak sekolah tinggi aja paham banget maksud Novi dan Densu. Lah si Agus, Wawa dan timnya kok nggak paham maksudnya. Oke, kita lihat komentar di sini. Aku tertarik sama ini guys. Mereka paham, tapi ambisi Wawa Agus mau uang itu dengan cara dia terserah dia mau pakai uang itu. Nggak mau ikut aturan pertama Mbak Novi untuk berobat, baru sisanya untuk kebutuhan Agus. Tapi kalap mata makanya Agus gitu. Makanya Agus dan Wawa. Sorry, saya harus baca lagi. Mereka paham tapi ambisi Wawa Agus mau uang itu dengan cara terserah dia mau pakai uang itu. Nggak mau ikut aturan pertama Mbak Novi untuk berobat, baru sisanya untuk kebutuhan Agus. Tapi kalap mata, makanya gitu Agus dan Wawa. Oke, saya paham. Jadi gini, dari penjelasan dia ini sesuai dengan yang kita jalani sekarang ya. Dengan sosial media itu banyak banget yang mendukung Teh Novi, karena memang Teh Novi ini lebih ke kesehatannya si Agus. Sama juga dengan Bang Densu. Bang Densu itu nggak memihak, tapi dia berusaha dengan uang 1, sekian itu bisa digunakan untuk kesehatannya si Agus. Agus dan Wawa nggak bener datang takut. Agus dan Wawa nggak berani datang takut karena Bang Densu omongnya tetap kayak di podcast. Yes, bener nggak berubah-ubah. Saya sekarang paham kenapa Ci Olive jatuh cinta sama Bang Densu. Kok itu yang dibahas? Ada Bang Densu baik banget. Kalau saya kayaknya nggak bisa seperti beliau. Sungguh hatimu mulia Bang. Lain sama yang nggak bisa hadir. Oke, paham. Abang nggak dukung Farhad Abbas kan? Lebih cerdas, paham undang-undang, pasal dan lain-lainnya. Gara-gara FA masuk semua jadi kisru. Oke guys, ada 970 komentar yang otomatis banyak banget kalau dibaca satu persatu. Tapi intinya adalah di sini gara-gara si FA makanya semua jadi kisru. Jadi apa ya? Jadi rusak. So kalau menurut teman-teman dan onggah balenya Bang Iwan, bagaimana ending dari kasus ini? Apakah uang itu akan kembali ke siapa namanya si Agus, atau mungkin akan dibagi-bagikan lagi seperti yang sudah sementara dijalani? Karena ada tiga alternatif. Yang pertama untuk dibagikan ke orang lain yang membutuhkan, yang kedua kembali ke Agus, dan yang ketiga itu dikembalikan kepada siapa yang memberikan donatur tersebut dengan cara mereka kirim bukti transfer, gitu kan? Ya, kita ikut lihat saja nanti ya guys ya bagaimana kelanjutannya. So, untuk kali ini updatean dari Bang Iwan sampai di sini. So, stay tune selalu di channelnya Bang Iwan. Kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Bye bye.